Bagaimana kondisi pendidikan di Takrur? Tahun 2017, peringkat kita nomor 31 dari 33 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2018, kita peringkat 33 dari 33. Terbelakang. 2019, kita 27 dari 33. Berikutnya, Dr. Sahat Simorangkir akan fokus pada bidang pendidikan. Saya Sahat Simorangkir, putra Panduli, lahir di Bona Pasukit, Tarutung, Kuta Ginjang, Mangalak Guru Nerajai, dari Manengari Toriboto. Kebetulan Guru Silaban. Pada saat itu dialah wanita tercantik di Siborong-borong. Sekarang sudah banyak, Ya, oke. Amanginan, saya memang berlatar belakang pendidikan dan saya sangat interest dengan pendidikan. Majunya suatu daerah, suatu bangsa sangat ditentukan oleh SDM. Kualitas SDM ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Lalu apa yang mau kita refleksikan dari Takrur? Tahukah Bapak Ibu bahwa 1 sampai 3 orang peserta didik SMP di seluruh Tapanuli Utara belum lancar membaca. Kami temukan karena kami 3 tahun ini turun ke sekolah-sekolah. Kebetulan ada program dari kementerian. Bisukma salah satu organisasi penggerak yang membantu kementerian untuk mensosialisasikan banyak program termasuk kompetensi guru. Ada 5.800 yang mendaftar, terseleksi 156 yang lulus, termasuk Bisuk. Tepuk tangan Bisuk Indonesia. Mungkin pada saat itu Bapak Ibu pernah mendengar ada sedikit kericuan di publik. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama tidak lulus. Ya, itu sekilas informasi. Lalu apa yang mau kita lakukan kalau masih ada anak SMP yang belum lancar membaca? Bahwa literasi adalah fondasi utama untuk mampu menyerap banyak wawasan, banyak inspirasi, pengetahuan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Kalau kita angkat skala lebih besar lagi, bagaimana kondisi pendidikan di Takrur? Tahun 2017, peringkat kita nomor 31 dari 33 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2018, kita peringkat 33 dari 33. Terbelakang. 2019, kita 27 dari 33. Kebetulan tahun 2020 COVID sudah dihentikan UN dan kebetulan juga sudah beralih ke kurikulum baru, kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kualitas pendidikan, peran yang paling strategis ada di guru. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu, apa kata Kaisar? Kumpulkan ada berapa guru yang selamat. Dengan amarah, gelisah, kecewa, dia menyampaikan itu. Bapak Erikson yang kami hormati, Bapak terlanjur membuat kami marah, gelisah, kecewa hari ini dengan data itu. Pertanyaan kami, apa yang akan Bapak lakukan meningkatkan kompetensi guru? Pertanyaannya bukan kayak kasar lagi berapa jumlah guru ya. Sekarang apa yang akan Bapak lakukan? Ini poin penting Pak, supaya kita tidak main-main dengan peningkatan kompetensi guru. Ada 4 kompetensi guru. Saya melihat 4-4-nya di bawah rata-rata.
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. 4 ini yang akan mendukung, menopang tugas guru. 4-4-nya masih perlu diperhatikan. Kurikulum Merdeka memberikan banyak kemudahan, banyak akses, banyak perkembangan yang harus diadopsi oleh guru, terutama dengan digitalisasi. Kita bisa lihat kalau guru-guru masih enggan untuk berubah. Permasalahan utama dan pertama di sana yang kami lihat adalah bukan masalah kemampuan, justru lebih turun lagi masalah kemauan. Kami datang ke sekolah-sekolah setiap bulan, memberikan pendampingan kepada para guru supaya guru bisa dibekali, mau menerima perubahan, mau mengembangkan kompetensinya, tetapi responnya masih prihatin. Kita datang sudah di jam kerjanya, datang ke sekolahnya, dia hanya duduk. Kita sudah bawa snack. Apa yang menjadi pertanyaan mereka? Adong dohe penna. Ini menjadi satu karakter, dan ini sudah menjadi budaya di seluruh lapisan masyarakat. Baik kaum elit pun kalau kita bilang, pertanyaannya pun wali piro. Masyarakat pun kalau kita janjikan, masih banyak juga. Jadi Bapak Ibu, kita harus bergerak bersama. Itu maka kita membangun. Tidak bisa kita tinggalkan hanya satu orang saja. Sekalipun kita nanti mendukung bersama Pak Erikson, diizinkan Tuhan Pak Erikson menjadi bupati di sana. Kalau tidak kita backup juga untuk bagaimana merubah mindset dan karakter di sana, sulit juga untuk maju. Rata-rata mereka tidak begitu peduli dengan proses, tetapi ingin hasil yang cepat. Itu tadi Pak Erikson sudah bilang. Kita sudah datang mengedukasi bagaimana menyelesaikan pupuk, bahwa ada solusi dengan organik. Kita sudah bawa contoh, ada petani yang sukses dari beras tadi datang memberikan penyuluhan, membawa contoh hasilnya. Selesai itu tanya jawab, apa yang mereka bilang? Contoh naik mama ngeliat kami so pakai ham. Nah ini yang mau saya katakan, bahwa mereka itu sudah terlanjur tidak menghormati proses, tidak mau capek. Tadi Amang menyampaikan dengan bahasa yang MALAS. Jadi Amang Inang, saya melihat mereka masih begitu mendengar pengarang. Marilah sama-sama kita selalu memberi pencerahan, mengedukasi, mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya perubahan ada di tangan masyarakat, bukan di tangan pemimpin. Ketika masyarakat mampu menentukan pilihan yang terbaiknya untuk menjadi bupati di sana. Selama mereka tidak peduli dengan mana yang terbaik, maka hasilnya akan menjadi seperti itu. Perlu edukasi kepada masyarakat yang ada di sana. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu, kami 3 tahun pulang balik ke sana setiap bulan, seperti yang disampaikan Pak Erikson tadi. Ternyata perlu lebih banyak lagi orang yang bisa bersama-sama mengingatkan mereka. Di sebahagian banyak orang masyarakat yang kami kunjungi, mereka sadar, mereka bisa menerima. Tetapi kemampuan dan waktu kami dengan Pak Erikson terbatas. Masih jauh lebih banyak lagi luat yang belum kami jalani. Oleh sebab itu, kita sebagai pengarang di sini, mari kita tidak henti-hentinya untuk menggugah mereka, mengingatkan mereka supaya mereka siap menerima perubahan. Jadi, Amang Inang, sebetulnya pendidikan ini adalah fondasi yang sangat-sangat perlu dan strategis. Pemerintah sudah memfasilitasi banyak poin kepada masyarakat, terlebih kepada guru, khususnya untuk menyikapi kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka ini adalah suatu kebebasan yang luar biasa yang diberikan kepada guru untuk mampu memilah dan memilih apa yang menjadi kebutuhan siswa sesuai dengan potensinya, dan diharapkan berdiferensiasi. Perubahan paradigma, tidak lagi kita kepada cognitive minded, tetapi ketiga ranah dalam setiap pembelajaran harus tumbuh dan berkembang lewat jalurnya. Banyak guru di sana yang belum sadar bahwa sesungguhnya belajar itu dari sisi kognitif adalah bagaimana mengembangkan kerangka berpikirnya. Pelajaran hanya sebagai alat untuk mampu mengembangkan itu. Bagaimana membentuk karakternya sudah disiapkan dengan profil pelajar Pancasila, supaya anak kita mampu hidup di era globalisasi, berkolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana mengasah kompetensinya. Sesungguhnya itulah hakikat belajar. Bukan lagi kita ke kognitif oriented. Dan ini sudah lurus dengan penerimaan perguruan tinggi sekarang. Tidak ada lagi tes kognitif. Sudah kepada skolastik. Bagaimana kemampuan dia diukur bisa menyelesaikan kalau dia kuliah sesuai dengan jurusan ini dengan waktu yang sudah disediakan. Kira-kira ini Bapak Ibu, ada banyak sekali sebetulnya perubahan pendidikan di kita sekarang ini yang harus segera kita sampaikan kepada guru di sana supaya bisa terjadi perubahan sehingga terjadi juga kemajuan. Jadi SDM adalah poin penting dan pendidikan menjadi pionir ataupun menjadi poin yang harus dikuatkan untuk menguatkan kualitas SDM-nya. Saya pikir itu, semoga harapan dan keinginan kita kepada Pak Erikson Seniman bisa terrealisasi. Saya mendampingi dia 3 tahun. Saya tahu persis niatnya, jauh dari rasa ingin berebut kekuasaan, jauh dari rasa ingin mengambil keuntungan atau membuat menjadikan pekerjaan, tapi dia sungguh-sungguh ingin melayani. Saya berani mengatakan kepada banyak orang, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tinggal memikirkan bagaimana masyarakat di Taput Bonapasokitnya bisa tumbuh dan berkembang, merasakan hidup sejahtera dan berkeadilan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Karena sekali lagi untuk para panelis, dan saya lihat waktunya sudah lewat jam 4, tapi mudah-mudahan boleh lewat sedikit ya. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, saya kira ini bukan hanya untuk Tapanuli Utara. Apa yang disampaikan ini sebenarnya semuanya untuk Indonesia, equivalent di Indonesia. Mulai tadi Sarah mengatakan kalau rata-rata penduduk Tapanuli Utara lulus SMA, itu berarti yang tertinggi itu di Indonesia. Kita rata-rata belum lulus SMA di Indonesia. Yang kedua, Pak Sanggam supaya diperjelas konsep pariwisata dan pertaniannya. Yang ketiga, Pak Yogi Hutagalung supaya leader yang komunikatif kalau nanti terpilih, rajin-rajinlah membuat pertemuan seperti ini. Pak Ritonan tadi dari 4 juta narkoba ternyata 1 jutanya dari Sumatera Utara, dan termasuk nomor 2 di daerah Tapanuli ya, luar biasa. Pak Sahat Simorangkir bahwa 4 kompetensi guru itu perlu dan apa yang akan dilakukan. Sebelum kita dengar dari audiens, termasuk juga mungkin dari internet ya, mungkin tanggapan singkat dulu dari Pak Erikson. Setelah itu nanti kita dengar dari audiens. Silakan. Kami tadi sudah catat semuanya dengan lengkap, tidak ada satu kalimat pun, syarat pun tidak kami catat, dan juga ini kita video kan, artinya dokumentasi kita lengkap. Walaupun ada nanti tentang lewat, tentu kami akan nanti kembali review. Ya tentu semua kita sama-sama berharap harus ada perubahan. Maka untuk berubah harus ada cara yang berbeda. Maka transformasi turnaround menjadi penting. Tadi sudah di mapping persoalan-persoalan, sudah kita sama-sama tadi lihat, dan juga sudah ada alternatif solusi yang diberikan oleh para narasumber. Jadi transformasi di bidang pendidikan, transformasi di bidang ekonomi, transformasi di bidang kesehatan, transformasi di bidang sosial budaya, dan transformasi yang terakhir
di bidang kepemimpinan. Ini saya pikir yang jadi sangat penting.